Hidup di kawasan hutan tidak membuat komunitas perempuan ini menyerah. Melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti kopi, madu, dan aren, mereka membuktikan bahwa dengan pengelolaan sumber daya hutan yang benar serta pengelolaan organisasi kelompok yang kuat akan memberikan keuntungan yang besar. Dari hati nurani kami sendiri, kalau melestarikan itu udah punya niat gitu, karena kelestarian lingkungan ini dibutuhkan sama semua pihak gitu, apalagi sama kita, karena jangan habis sama kita, apalagi gundul, karena anak cucu kita gimana ke depannya. Kami di berkelompok udah sekitar 20 tahunan. Kami berdiri dari 93 sampai sekarang. Awal-awalnya kami cuma arisan kerja. Tahun 2010 kami punya usaha bubuk kopi, ada warung juga, ditambah bensin, mungkin di sini jadi udah punya 2 titik, alhamdulillah sekitar 12 juta per bulan sekarang penghasilan kami. Kehidupan masyarakat di Budi Syukur ini sangat tergantung sekali dengan hutan kawasan. Jadi lebih dari 60% hidup masyarakat di Tribudi Syukur ini tergantung kepada hutan. Kemarin pas ada dari SCBPM ada bantuan hibah kecil walaupun ada kewajibannya menanam. Nah, alhamdulillah dari itu kami punya pengolahan kopi. Komunitas ini mengembangkan sistem tukar kopi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang merupakan petani kopi serta sebagai pemasukan kas kelompok. Sistem ini yaitu 1 kg kopi mentah dan biaya giling Rp6.000 dapat ditukarkan dengan 600 gram kopi bubuk. Dia hasilnya matang kuning gitu. Ada bau-bau mentah gitu kalau kita sangrai sendiri gitu. Kalau tuker kayak gini, alhamdulillah kalau yang punya penyakit mah juga nggak kerasa gitu mahnya. Jadi berapa teh? Ini 12 sama 12, 24, ini 5,5, 33. Dengan sistem seperti ini, Ibu merasa terbantu? Ya sangat terbantu sekali. Terbantunya ya kalau kita mau di ini sendiri kan repot gitu Pak. Apalagi kalau kita ada yang kerja. Kalau kita nuker ke sini kan lebih enteng gitu. Kenapa kok ditukar di sini? Ya enak aja kopinya. Enak. Iya. Di tempat lain sejenis seperti ini ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Cuma di sini. Baru di sini aja yang ada. Jadi untuk pengolahan kopi itu sangat menjanjikan di sini. Karena di Lampung Barat sendiri merupakan pusat dari perusahaan-perusahaan internasional untuk stok kopi mereka. Kenapa kita yang emang dari Lampung sendiri tidak berusaha untuk membuat olahan kopi itu sendiri? Berbekal pengalaman dan kelembagaan kelompok yang kuat, KWT melatih Tribudi Syukur dipercaya oleh berbagai instansi, baik pemerintah dan swasta, untuk mengembangkan kegiatannya. Kalau sehari itu tergantung ada bulannya, Pak. Walaupun ada 5 kintal juga habis sehari. Cepat kalau itunya, Pak. Udah 652. Dalam berapa menit? Paling seperempat jam. Kalau 1 jam aja bisa 4.000-an ini bungkus ini. Kalau masyarakat di sini kan udah pada banyak yang beli, yang ngerasain, katanya enak, makanya ya alhamdulillah bikin lagi berarti kan laris gitu ya. Berarti ya kepake gitu sama masyarakatnya di sini, sama pemakainya, peminumnya. Berarti kalau dibandingkan dengan kopi yang bermerek itu? Ya kalau kata saya enak ini, karena produk kami ini. Kita ikutan KWT itu dari menambah penghasilan gitu per bulan juga sampai 1 tahun itu 600.000 itu SHU-nya per anggota. Bikin label produk KWT, label madu. Yang bikin desain ini siapa, Bu?
Saya sendiri sambil belajar. Tapi udah bagus hasilnya. Selain mengembangkan komoditas utama kopi, KWT melatih Tri Budi Syukur juga mengembangkan pengelolaan gula aren serta madu hutan. Itu dibagi 3 ya Pak. Yang 40% untuk pengelola, 40% untuk anggota, yang 20% operasional. Nah upah pengurus mungkin 10%. Yang upah pengurus itu kami bagikan 3 bulan sekali. Nah kami juga merasakan sebagai ketua dari dulu-dulu kami belum punya hasil. Sekarang alhamdulillah mungkin 3 triwulan itu kemarin juga dapat 1.200.000, 1,5 juta. Sekarang 1,2 lah mungkin kalau omset, kalau aset mungkin 220. Tapi mungkin kalau tahun sekarang udah ada lagi, mungkin sale ya, belum masuk itu. Mungkin lebih Pak kalau tahun depan. Anggota kami udah 77, sekarang udah banyak yang mau masuk. Kelihatannya ada lah gitu penghasilannya. Makanya orang pada mau, anggota itu diwajibkan belanjanya ke kelompok. Karena kelompok itu adalah dari anggota untuk anggota juga penghasilannya. Walaupun sedikit, kita ngerasakan semuanya. Selain mereka bisa menjaga dan mereka tetap komitmen, selain itu juga kelompok wanitanya juga bisa memodifikasi, terus meningkatkan macam-macam produksi dari hasil hutan bukan kayunya. Para petani ini sekarang dianjurkan nanam pohon aren. Kalau manfaatnya sih sangat terasa sekali. Yang pertama ini bisa menambah kebutuhan rumah tangga Pak. Contohnya air nira ini dimasak bisa menjadi gula aren yang sekarang lagi dikembangkan di sini. Kolang-kalingnya juga ini bisa dimanfaatkan, terutama di bulan suci Ramadan itu. Batang aren ini, pohon aren ini, manfaatnya ini untuk menjaga erosi tanah. Di sini banyak akar-akarnya, jadi bisa menahan curah hujan yang begitu deras. Adanya program SSCBFWM ini sangat membantu ya pemerintah daerah dan khususnya masyarakat di Daswai Besai untuk lebih memahami, kemudian mengerti bagaimana sistem usaha tani yang berwawasan lingkungan ya, artinya yang berbasis konservasi. Nah, di sini peran SCBFWM bukan hanya memperhatikan fisik, katakanlah fisik lingkungan, tapi juga lebih banyak juga pemberdayaan ke katakanlah usaha-usaha masyarakat ya, dalam hal ini usaha-usaha kelompok tani. Kerja keras KWT melatih Tri Budi Syukur telah menghasilkan berbagai prestasi seperti juara lomba ketahanan pangan tingkat provinsi serta Entrepreneur Challenge Wave dari British Council. Apa yang telah dibangun oleh atau dipengaruhi atau didamping oleh SCBFWM ini telah membentuk sikap bahwa masyarakat merasa memiliki hutan sebagai modal kehidupannya, kehidupan saat ini, kehidupan di dalam proses membangun maupun masa depannya. Baik itu untuk keluarga maupun untuk hutan sendiri. Jadi yang lestari nanti adalah lestari akan hutannya, juga lestari akan ekonomi maupun sosial kelembagaannya. Nah, bayangan kami ini, karena usaha kami ini ingin lanjut, makanya kami udah masuk ke koperasi, malah sekarang udah jadi Kopwan, jadi koperasi melatih makmur, jadi udah melangkah ke sana. Mungkin kedepannya kami mau punya warung pemasaran gitu Pak, warung kayak oleh-oleh gitu. Ini kan baru nempel-nempel rumah seperti ini, 2 titik, alhamdulillah udah segini, apalagi kami udah punya tempat pemasarannya.